Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pembelajaran fisika hari ini kita masih di bab gelombang bunyi. Materi hari ini adalah tentang hukum Melde dan resonansi bunyi pada dawai. Oke, yang pertama Pak Bima akan jelaskan dulu tentang hukum Melde. Melde itu kan seorang fisikawan dari Jerman, Franz Melde nama lengkapnya. Beliau sebetulnya konsentrasinya pada gelombang stasioner, gelombang tegak. Tapi pertama kali beliau itu mengadakan percobaan tentang sebuah, ini saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi ada sebuah katrol, kemudian diikat tali. Ini ada tali, bawahnya diberi beban. Nah, diberi beban seperti ini. Tali ini diikat seperti ini terikat kuat. Otomatis tali ini akan tegang. Tali ini akan menegang karena dia ditarik oleh gaya dari berat benda di sini. Ini gaya berat benda. Saya sebut aja dengan gaya. Nah, Franz Melde itu menemukan bahwa cepat terhambat gelombang pada dawai yang tegang ini tadi itu bisa dicari dari persamaan V itu cepat terhambat sama dengan akar F per mu. Di mana mu itu adalah massa persatuan panjang dawai. Jadi ini massa dawai, kemudian L ini panjangnya, panjang dawai. Otomatis kalau mu ini saya ubah, saya substitusikan persamaannya, maka V cepat terhambat ini bisa dicari dari akar F kalikan L dibagi dengan M. Saya kasih keterangan dulu ya. V ini adalah kelajuan atau cepat terhambat gelombang pada dawai, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian F ini adalah gaya tegangan. Gaya tegangan. Satuannya adalah Newton. Massa kalau dalam SI satuan harus kilogram, kemudian panjang dalam SI nanti satuannya harus dalam meter. Nah, ini hukum Melde, cepat terhambat gelombang pada dawai. Yang kedua, kita akan belajar tentang resonansi pada dawai. Sebelum masuk ke resonansi pada dawai, saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan resonansi. Dulu waktu SMP sudah pernah. Resonansi itu adalah bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Jadi sebetulnya semacam induksi gitu ya kalau di listrik. Ketika ada sebuah benda bergetar, maka benda lain ikut bergetar. Bergetarnya benda lain tersebut disebut gejala resonansi. Jadi bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Yang pertama akan kita pelajari adalah resonansi pada dawai. Resonansi pada dawai. Saya beri garis dulu biar nanti, sampai di sini aja. Yang pertama, ketika terjadi nada dasar. Nada dasar. Ketika terjadi nada dasar, ini ada sebuah dawai. Panjangnya dia L. Ketika digetarkan, ini ujung-ujungnya terikat ya. Ujungnya terikat kanan dan kiri. Ketika digetarkan dan terbentuk nada dasar, maka nanti bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau Anda lihat gelombang yang terbentuk itu sama dengan setengah lambda. Betul? Panjang dawai L terbentuk gelombang sebesar setengah lambda, setengah panjang gelombang. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa setengah lambda itu sama dengan L, maka lambda sama dengan 2L. Sekarang kita cari frekuensinya dulu. Frekuensi untuk nada dasar saya sebut sebagai F0. Frekuensi itu dicari dari V dibagi dengan lambda. Karena lambda sama dengan 2L, maka frekuensi nada dasar bisa saya tuliskan jadi V per 2L. Atau kadang-kadang ditulis jadi frekuensi nada dasar adalah setengah V per L. Frekuensi nada dasar untuk dawai. Nah, sekarang kamu lihat gambarnya, polanya. Kita lihat polanya. Ketika terbentuk gelombang yang panjangnya setengah lambda ini,
Kamu lihat, dia punya berapa perut? Betul. Jumlah perut, saya namakan P. Jumlah perutnya 1. Ini perut. Jumlah simpulnya ada berapa? Ada 2. Mana simpul? Ini simpul. Ini simpul. Maka nanti jumlah simpulnya sama dengan 2. Itu untuk nada dasar. Yang kedua, gimana kalau nada atas yang pertama? Ketika terbentuk nada atas yang pertama, ini masih dawai tadi ya, panjangnya dia L, maka bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Nah, balik, mantul, nah jadi seperti ini. Terbentuk berapa gelombang kah ini? Ya, 1 gelombang, lambda. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa lambda itu sama dengan L. Persamaan frekuensinya F1 saya namakan nada atas pertama. Nada atas pertama. Lambangnya F1 sama tadi V per lambda. Maka dari sini karena lambdanya sama dengan L, F1 sama dengan V per L. Terbentuk berapa perut kah? Betul, ada 2. Simpulnya ada berapa? Tuh, simpul. Simpul lagi. Simpul lagi. Ada 3. Perut 2, simpul 3. Yuk terus kalau misalkan nada atas yang kedua Pak. Nada atas kedua. Nada atas kedua itu kalau digambarkan, kamu sebetulnya bisa gambarkan polanya sudah. Ini setengah lambda, ini lambda. Naiknya berapa lambda? Setengah lambda. Berarti otomatis setelah ini jadi berapa lambda? 1 lambda ditambah setengah lambda, 3/2 lambda. Bentuk gelombangnya nanti jadi seperti ini. Ini 1 tambah setengah lagi. Nah, jadi seperti ini. Dah. Sama panjangnya tadi L, betul kan? Gelombang yang terbentuk 3/2 lambda. Maka dari sini bisa ditulis bahwa 3/2 lambda sama dengan L, maka lambda sama dengan 2/3 L. Frekuensinya, frekuensi kedua sama V per lambda, maka frekuensi nada atas kedua V per 2/3 L, atau bisa ditulis F2 nya jadi 3/2 V per L. Kamu lihat polanya, nada dasar depannya setengah, nada atas pertama tidak ada depannya, tapi sebetulnya ini kan 1 ya, 1. Nada atas kedua depannya angkanya 3/2. Naiknya setengah-setengah, setengah jadi 1, jadi 3/2. Berarti nada atas ketiga jadi berapa? Setelah 3/2 tambah setengah, 2, betul. Nada atas ketiga pasti, F3 itu pasti 2V per L. Nah sekarang kalau kita simpulkan, perutnya dulu, ini perutnya belum. Perutnya tadi di sini terbentuk 1, 2, 3, 3. Simpulnya ada 4. Nah sekarang kalau kita simpulkan dari dawai ini, kalau saya bandingkan nada dasar, saya bandingkan nada atas pertama, banding nada atas kedua, maka akan didapat angka 1 banding 2 banding 3. Ini perbanding banyak. Oke, itu dulu untuk materi resonansi dan hukum Melde. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang 1-2 contoh soal. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.